Hai, welcome to Pixman. Kali ini gue sudah menemukan 5 channel YouTube aneh yang paling mengerikan bagian kelima. Dalam satu bagian itu ada 5 cerita, berarti sampai sekarang kurang lebih ada 25 channel YouTube aneh yang udah gue bahas. Dan itu akan terus bertambah ke depannya. Bagi lu nih yang sekiranya belum nonton bagian pertama sampai dengan bagian keempat, lu nonton deh karena tidak kalah anehnya lu dengan bagian kelima ini. Dan buat lu yang belum follow media sosial gua, langsung aja follow habis ini. Semua linknya ada di deskripsi. Ya kalau udah siap, langsung aja cek cuplikan berikut ini. Kelima, Wian13. Wian13 adalah channel YouTube yang dibuat pada tanggal 19 Juli 2006, yang kebanyakan dari kontennya itu berisikan beberapa video-video yang aneh dan juga sulit untuk dijelaskan. Salah satu videonya itu berjudul IB Area dalam kurung Pasta and Wendy MPG, yang kalau diartikan artinya itu saya menjadi area dalam kurung Pasta dan Wendy MPG, yang dimana dalam videonya ini seperti menceritakan mengenai adopsi. I don't know, gue kurang tahu apa yang dia bahas dalam video ini. Tapi kita tidak fokus ke isi pembahasan videonya, melainkan pemeran dalam video ini yang cukup aneh. Yes, I'm co-founder. Yes, I'm co-founder. Yes, yes. Thank you. Life reproductions on top of shit, always in the moment. Always, always, always. Yang dimana seperti yang lu lihat ya, jika salah satu pemeran itu mencatkan dirinya dengan cat berwarna kuning di seluruh tubuhnya. Bukan hanya satu video, tapi ada 3-5 video yang menceritakan hal yang sama. Dan pemeran utamanya juga sama, yaitu seseorang yang mencatkan dirinya dengan cat berwarna kuning. Setelah lu melihat video ini, mungkin lu berpikiran jika videonya ini itu bergenre drama komedi. Tapi setelah gua telusuri, ternyata ini merupakan sebuah film yang dibuat oleh seorang pria bernama Ryan Trecartin, yang judul filmnya bernama IB Area. Nah, isi dari film ini itu membahas tema-tema seperti cloning, adopsi, mediasi diri, pilihan gaya hidup, dan juga identitas virtual. Untuk video aslinya itu sekitaran 40 menit sampai 1 jam. Dan jika lu mencari nama Ryan Trecartin di Google, lu akan menemukan kurang lebih 26 karya atau film yang dibuat olehnya. Dan yang pasti, dari semua film yang dibuat berisikan hal-hal yang absurd dan juga pemeran utamanya yang aneh. Mending lu cek deh sekarang juga, siapa tahu lu suka dengan karya seninya yang aneh. Keempat, Kraina Grizibau TV. Biasanya nih ya, jika lu mencari channel aneh di YouTube, lu akan menemukan channel aneh yang kebanyakannya itu berasal dari Amerika. Nah, sekarang gua menemukan channel YouTube aneh yang berasal dari Polandia. Jadi, Kraina Grizibau TV merupakan sebuah channel yang bergabung ke YouTube pada tahun 2013 lalu. Channel ini sudah mengupload kurang lebih 35 video, dan yang pastinya video-video yang diupload di channel ini bukanlah video-video yang video-video yang betah untuk ditonton gitu, melainkan video-videonya ini sangat aneh dan sangat sulit untuk dijelaskan. Dari beberapa videonya, gua mengambil video dengan viewers terbanyak, yaitu 4,4 juta yang diupload 9 tahun yang lalu, yang judulnya adalah Poratnik Usmeechu 1 Jak Suketek Zin Japiku. Aduh, susah banget cok namanya. Yang kalau diartikan artinya itu kurang lebih seperti ini: panduan senyum 1, cara efektif membuat apel. Nah, isi videonya ini adalah lu akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang memakai baju berwarna biru dengan background berwarna putih, musik yang aneh, dan juga dengan efek bintik-bintik itu. Dan si wanita ini juga di area lingkaran matanya itu dikelilingi semacam warna putih itu. Dan jika lo gua perhatiin ya, ini seperti mata palsu yang dibuat menggunakan kertas lalu ditempelkan ke matanya yang asli. Dan video ini bercerita mengenai apel, atau lebih tepatnya cara membuat apel. Dan setelah dia memakan apel, sesekali muncul iblis yang berdialog dengan wanita ini. Dan ujung-ujungnya apel yang dia makan tadi bukanlah apel, melainkan jamur. Kan nggak jelas gitu. Singkatnya adalah video ini bercerita mengenai halusinasi karena memakan apel. Setelah gua telusuri ya, gua menemukan banyak sekali berita mengenai video ini dan juga channel YouTube ini. Ternyata channel ini berasal dari Polandia, dan isi dari channel ini itu menampilkan serangkaian video bertema tahun 1980-an yang bercerita mengenai tempat misterius bernama Mushroomland. Bukan hanya itu, channel ini juga mempunyai teori konspirasi mengenai bom atom dan juga perang nuklir, terus penculikan, pemerkosaan, narkoboy,
dan juga teori mengenai iblis. Dan setelah gua gali-gali lagi ya, gua menemukan identitas asli mengenai si cewek yang ada di channel Kraina Grizibo TV ini. Menurut sumber yang beredar, ini merupakan wajah asli dari pemeran yang ada di video tadi. Diketahui wanita ini bernama Diana Klimowicz, dan itu kurang lebih informasi yang gua dapatkan mengenai channel YouTube ini. Dan jika lu punya informasi mengenai channel YouTube ini, tulis aja pendapat lu di kolom komentar. Ketiga, Olivier de Zagazan. Nah, ini juga sangat aneh, dan yang paling aneh lagi adalah ini dianggap sebagai karya seni. Jadi, Olivier de Zagazan adalah channel YouTube yang dibuat pada tanggal 26 Juli 2007. Channel YouTube ini dibuat oleh seorang pria asal Prancis bernama Olivier de Zagazan. Jika lu membuka channel ini di YouTube, lu akan menemukan banyak video-video creepy dan juga tidak jelas dari channel ini. Salah satu videonya adalah Transfiguration, yang kalau diartikan artinya itu transfigurasi. Videonya ini berdurasi sekitaran 9 menit yang memperlihatkan si Oliver ini mengubah dirinya sendiri dengan tanah liat dan juga melukis dirinya sendiri menjadi seorang monster. Sesekali dia berteriak dengan keras. Il doit être là comme ça. Allez, comme ça. Là, derrière. Voilà, comme ça. Cherchez. Allez! Bukan hanya itu, di video lainnya juga dia merubah dirinya dengan beraneka macam bentuk yang aneh. Gua mencoba mencari apa maksud dari channel ini, tapi gua hanya menemukan sedikit informasi yaitu mengenai Oliver. Jadi Oliver ini merupakan seorang seniman, pelukis dan juga pematung asal Prancis. Seterusnya informasi yang gua dapat adalah buntu. Pertanyaannya adalah, kok ada orang yang membuat karya seni yang aneh seperti ini? Kedua, My Drug Journal. Ini ceritanya lumayan panjang ya, lu meski bersabar karena ini channelnya memang gak jelas banget. Tapi gua bakal menjelaskan secara detail maksud dari channel ini. Jadi, My Drug Journal jika diartikan ke bahasa Indonesia artinya itu jurnal gelapku. Channel ini dibuat pada tanggal 18 Juli 2008 oleh seseorang yang tidak dikenal. Beberapa sumber yang gua dapat, orang di balik channel ini itu bernama Victor. Dan sebelum gua membahas lebih dalam, lo harus tahu dulu tempat dan pekerjaan dari Victor ini. Menurut Wiki Fandom, pekerjaan dari Victor ini sebelumnya adalah penambang dan kemudian beralih ke pembunuh proksi. Hobinya melakukan pekerjaan gelap operator. Sasarannya bunuh orang untuk operator membawa kembali istrinya yang sudah meninggal. Nah, untuk sasaran ini nanti gua akan menjelaskan lagi di pertengahan video. Terakhir, tipe kejahatannya adalah pion tragis yang dicuci otak. Dan jika lu udah tahu pekerjaan, hobi dan juga sasarannya, sekarang kita akan melihat hasil karyanya. Dan jika lu men-search channel ini di YouTube, lu akan menemukan banyak video-video yang aneh dan sulit untuk dijelaskan. Salah satu contohnya adalah video yang berjudul Mod Ranit, yang kalau diartikan artinya itu Mod Ranit kan nggak jelas gitu. Dan video ini berdurasi 1 menit 38 detik yang memperlihatkan di awal video muncul seorang wanita yang memakai jubah berwarna putih dengan sedikit noda darah di bajunya. Dan perlahan-lahan si wanita ini mendekat seperti membawa sesuatu di kedua tangannya. Dan ketika si wanita ini berjalan, muncul editan yang kedap-kedip dan si wanita ini kemudian mondar-mandir di depan kamera ditambah dengan editan yang aneh dan juga musik yang aneh. Dan jika lu perhatikan juga ya, jika yang ada di tangan si cewek ini adalah pisau dan juga jantung. Terus di pertengahan video lo akan melihat si wanita ini memegang pisau dan ingin masuk ke salah satu ruangan. Gak lama setelah itu videonya beralih kepada seorang pria yang sedang tertidur. Lalu videonya diakhiri dengan gambar berwarna hitam dan suara anak kecil yang tertawa dengan cara yang sangat mengerikan. Bukan hanya itu, di video lainnya juga yaitu video yang berjudul Obey, muncul seorang pria bertopeng yang sedang menggambarkan sesuatu di depan meja, yaitu simbol satanik. Dan gak lama muncul Slenderman dari belakang orang tersebut.
Jika lu ingat apa yang gua bilang sebelumnya, yaitu sasaran dari Victor ini. Gua bilang di situ ya, jika sasaran dari Victor ini adalah untuk membawa kembali istrinya yang sudah meninggal. Dan jawabannya ada di video yang berjudul Obey. Singkatnya adalah video ini menceritakan mengenai istri Victor atau pria bertopeng ini yang dibunuh secara brutal selama Holocaust. Holocaust sendiri merupakan penganiayaan dan pembantaian kurang lebih 6 juta orang Yahudi di Eropa oleh Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Nah, hal ini yang menyebabkan Victor ingin istrinya kembali dengan cara membuat kesepakatan dengan Slenderman dengan imbalan perbudakan abadi. Dan di akhir video, lo akan melihat jika orang ini ingin menembak dirinya sendiri. Seterusnya di video lainnya juga, yaitu This is a Red Herring. By the way, judul videonya ini kurang lebih ada 5 video, tapi gua mengambil salah satu videonya. Jadi salah satu videonya ini memperlihatkan gambar seseorang wanita, kemudian video beralih ke tempat got gitu. Setelah itu videonya beralih lagi ke tempat seorang wanita dan seorang pria yang tampaknya si wanita ini ingin memenggal kepala pria tersebut. Dan gak lama video pun berakhir. Tiga video lagi yang menurut gua aneh adalah video yang berjudul Journal Entry 1, Journal Entry 2, dan Journal Entry 3. Di Journal Entry 1 memperlihatkan si kameramen ini memasuki rumah seseorang dan merekam seluruh area rumah. Di Journal Entry itu memperlihatkan si kameramen ini merekam beberapa benda seperti pisau, kapak, tali untuk mengantung diri, dan juga sebuah kursi roda. Dan yang paling terakhir yaitu Entry 3, memperlihatkan seseorang yang dipakaikan jubah hitam dan dipakaikan topeng, terus di sekeliling tubuhnya diikat menggunakan rantai. Seterusnya muncul video yang memperlihatkan seorang pria sedang membunuh seseorang dengan sebuah benda. Tapi bentar dulu nih ya, di sebelah komunitas kan ada yang namanya Relate Channel. Nah, begitu gua cek ya, ternyata ada 2 channel lain dari My Drug Journal. Channel yang pertama itu namanya The Orec Leoflies dengan jumlah subscriber 2,45.000 dan 18 video. Dan channel kedua bernama The Bone Creek Story yang mempunyai 2,35.000 subscriber dengan 26 video. Jadi sekarang gua mulai dengan channel yang pertama. Jadi untuk video pertamanya itu berjudul Awaiting Your Arrival, yang isi videonya cuma memperlihatkan seseorang bertopeng sedang memberi pesan rahasia tapi dengan suara yang tidak jelas. Untuk video keduanya itu berjudul Comeback to Me, yang isi videonya juga tidak jelas. Nah, sekarang gua langsung melompat ke video yang kelima yang berjudul Hello Robbie. Videonya ini memperlihatkan jika ada seorang pria bertopeng sedang menstalking seseorang yang diketahui bernama Robbie. Untuk akhir videonya adalah Robbie ini diseret oleh orang yang menggunakan topeng.
Dan video terakhirnya itu diupload pada tahun 2020 lalu dengan judul Red yang memperlihatkan seseorang sedang memegang jantung. Nah, sekarang gue ingin membahas channel yang kedua yaitu The Bone Creek Story, yang video pertamanya itu berjudul A Nervous Introduction. Singkatnya adalah video ini membahas pembuatan film dari channel sebelumnya yaitu My Drug Journal, dan video keduanya juga sama. Dan untuk terakhir kalinya channel ini mengupload video pada tahun 2020 lalu. Oh ya, The Bone Creek Story merupakan nama tempat atau jalan dari orang yang membuat video ini. Gua nggak bisa menjelaskan panjang lebar ya mengenai video ini. Gua sendiri juga bingung apakah channel ini hanya dibuat iseng atau emang beneran. Mungkin dari lu nih ya ada yang tahu mengenai channel ini. Tulis saja pendapat lu di kolom komentar. Pertama, Gary Johnson. Gary Johnson adalah sebuah channel di YouTube yang mempunyai 4,5 ribu subscriber dengan 48 video. Channel ini sudah bergabung ke YouTube pada 7 Mei 2006 lalu. Untuk video pertamanya dia itu ngupload video dengan judul Carrie's Emerald Mask, yang kalau diartikan kurang lebih artinya itu topeng Carrie Zamrud, yang isi videonya adalah memperlihatkan seorang wanita dengan rambut pendek memakai Lalu video keduanya itu berjudul Carrie Crystal Mask, yang nggak jauh beda lah dengan video yang pertama. Dan makin lu nonton, videonya ini makin tidak jelas. Beberapa videonya juga dia meng-cosplay dirinya sendiri menjadi Nun atau biarawati dan juga menjadi superhero. Untuk video terakhirnya dia mengupload 2 bulan yang lalu. Dan setelah gua mencari informasi mengenai channel ini, ternyata orang yang ada di balik channel ini adalah seorang pria berusia 52 tahun bernama Carrie yang mengidap penyakit heteroseksual. Heteroseksual secara singkatnya adalah ketertarikan terhadap sesuatu hal yang romantis dan juga ketertarikan pada hal yang seksual. Gua nggak terlalu paham ya maksudnya, tapi jika lu mau yang lebih jelas, cari aja deh sendiri di YouTube biru. Dan yang paling mengejutkan lagi adalah Gary Johnson sebenarnya sudah menikah lebih dari 10 tahun. Dan istrinya menganggap jika dirinya itu aneh. As you can see, this is a different kind of mask than what I've been wearing in other videos. This is my Jessica silicone mask. Like all the other videos on my channel, I make and sell these masks. You can buy them on my website. There is a link. Di sisi lainnya juga, Gary Johnson mempunyai bisnis yang sudah dimulai pada tahun 1990-an, dan dia juga mempunyai sebuah website yang dibuat pada tahun 2007, yang dimana dia menjual berbagai macam kostum latex dengan harga mulai dari $250 sampai ke harga $500. $500 jika dirupiahkan itu setara dengan 7 juta rupiah, dan itu sudah termasuk ongkos kirim ke berbagai negara. Mungkin ya dari lu ada yang tertarik dengan topeng ini. Mungkin ya dari lu ada yang tertarik dengan topeng ini. Lu coba cek deh websitenya www.maskon.com. Siapa tahu lu juga suka. Ya mungkin itu saja buat video kali ini. Buat lu yang belum nonton bagian pertama sampai dengan bagian keempat, langsung cek aja linknya di deskripsi. Dan bagi lu nih ya yang sekiranya belum follow beberapa media sosial gua, lu follow deh sekarang juga. Linknya juga ada di deskripsi. Gimana menurut lu mengenai video ini? Apakah biasa aja atau aneh? Ya mungkin itu saja dan sampai jumpa di lain video.